Assalamualaikum, sahabat mahasiswa, ketemu kembali dengan saya Latifah. Dan untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal bentuk usaha tetap ya. Kalau pada sesi kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai bentuk usaha tetap, mulai dari pengertian ya, definisi, dan sampai kepada teori penyelesaian penghitungan pajak untuk bentuk usaha tetap ini. Maka kali ini kita akan latihan soal dengan kasus di suatu bentuk usaha tetap. Mari kita ikuti. Pertama, misalnya ada sebuah perusahaan namanya PTX yang merupakan bentuk usaha tetap X Ltd Kamboja. Ini non-treaty partner. Ya, pada tahun 2019 memperoleh laba sebesar 6 miliar, dan kemudian setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal pada laporan laba rugi diperoleh penghasilan kena pajak sebesar 4,5 miliar. PTX ini mempunyai kredit pajak berupa PPh pasal 21 sebesar 200 juta dan PPh pasal 23 sebesar 140 juta. Bagaimana cara melakukan penghitungan pajak penghasilan terutang dan PPh tahunan yang harus dibayar oleh PTX ya. Kemudian yang berikutnya juga, karena ini adalah bentuk usaha tetap, maka kita akan menghitung berapa branch profit tax yang akan diberikan pada negara Kamboja. Kita ikuti ya. Pertama, mula-mula kita harus mengetahui dulu berapa penghasilan kena pajak dari PTX. Nah, ini sudah diketahui dari soal. Penghasilan kena pajaknya adalah sebesar 4,5 miliar. Nah, 4,5 miliar ini karena sudah diketahui di soal, kita tidak perlu menghitung berapa penghasilan kena pajaknya, karena penghasilan kena pajak ini sebenarnya tidak berdiri sendiri langsung diketahui. Tetapi biasanya memang dengan cara mengurangkan berapa penghasilan bruto, kemudian dikurangi dengan semua biaya atau OPEX-nya ya, operational expenses. Nah, sehingga menghasilkan earning before tax. Nah, earning before tax ini merupakan penghasilan kena pajak atau laba fiskal. Nah, setelah ketemu berapa laba fiskal atau penghasilan kena pajak, maka tinggal kita kalikan dengan tarif pajak penghasilan badan. Nah, untuk bisa mengetahui tarif, maka kita harus melihat pada tahun berapa laporan pajak ini kita buat laporan. Jadi tahun fiskal berapa. Nah, ini kebetulan pada soal adalah tahun 2019. Karena tahun 2019, maka tarif pajak penghasilan badan di Indonesia itu adalah 25%. Nah, beda kalau tahun sekarang, tahun 2025 tarifnya sudah turun menjadi 22% gitu ya. Oke, kita kalikan pajak penghasilan terutangnya dari penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif, maka ketemu 1,125 M. 1 miliar 125 juta. Nah, selanjutnya dari angka ini kan angka yang terutang. Nah, yang terutang ini bisa berkurang setelah dikurangi dengan kredit pajak pada tahun yang bersangkutan. Nah, dari soal diketahui bahwa PTX ini memiliki kredit pajak PPh 21 200 juta dan PPh pasal 23 140 juta. Nah, sehingga PPh tahunan yang harus dibayar itu merupakan pengurangan dari PPh tahunan terutang dikurangi dengan total kredit pajaknya. Ya, kredit pajaknya ini kalau kita jumlahkan ketemu angka 340 juta. Nah, sehingga PPh tahunan yang harus dibayar adalah 1 miliar 125 juta dikurangi dengan 340 juta. Ketemu angka 785 juta. Ini jawabnya ya. Sehingga PPh tahunan yang harus dibayar itu angkanya 785. Nah, sekarang selanjutnya setelah kita mengetahui berapa PPh tahunan yang terutang dan berapa jumlah PPh tahunan yang harus dibayar, yang poin terakhir dari soal ini adalah menghitung berapa pajak penghasilan pasal 26 atau branch profit tax yang harus dibayar. Kita masih ingat di pembahasan YouTube sebelum ini ya, pada sesi sebelum ini di bahasan mengenai bentuk usaha tetap,
Branch profit tax ini tarifnya adalah 20%. Dasar pengenaan pajaknya adalah dari penghasilan kena pajak dikurangi dengan PPh tahunan yang terutang. Nah, sehingga di sini kita masukkan saja 20% ya, tarif untuk branch profit tax adalah 20% kali 4,5 M. 4,5 M merupakan penghasilan kena pajak dikurangi dengan 1,125 M. 1,125 M merupakan PPh tahunan yang terutang. Sehingga ketemu angka 20% kali 3,375 M, sehingga branch profit tax-nya adalah 675 juta. PT XYZ adalah bentuk usaha tetap dari perusahaan luar negeri ya. Dalam 2025 perusahaan itu memperoleh penghasilan bruto sebesar 60 miliar. Kemudian operational expenses atau biaya operasionalnya 25 miliar. Sehingga penghasilan kena pajaknya adalah merupakan pengurangan dari penghasilan bruto dengan biaya operasionalnya, sehingga penghasilan kena pajaknya analah 35 juta. Ini merupakan pengurangan 60 dengan 25. Ya, sehingga penyelesaian untuk menghitung berapa pajak penghasilan badan dari PT XYZ ini adalah pajak penghasilan badan itu merupakan pengalian dari penghasilan kena pajak dengan tarifnya. Nah, kita lihat bahwa pada kasus ini PT XYZ ini adalah untuk laporan pajak penghasilan tahun 2025, di mana tarif pajak penghasilan badan tahun 2025 itu adalah sebesar 22%. Ya, sehingga tinggal kita kalikan saja 22% kali penghasilan kena pajak. 22% kali 35 miliar, sehingga ketemu 7.700.000. Ini 22% kali 35 miliar, ketemu 7.700.000. Ini angkanya berapa ini? 35 123 123 123 35 M, 7.700.000. Kemudian laba setelah pajak ini merupakan pengurangan dari laba sebelum pajak, penghasilan kena pajak dikurangi dengan pajak badan, sehingga angka ini merupakan penghasilan kena pajaknya adalah 35 dikurangi temu angka 27.300.000, 27 miliar 300 juta rupiah. Kemudian berapa branch profit tax-nya ya? Branch profit tax itu adalah 20% kali laba setelah pajak, sehingga kita kalikan 20% ya, 20% kali laba setelah pajak, temu angka 5.460, nah 5 miliar 460 juta rupiah. Nah, sehingga total pajak bentuk usaha tetap ini adalah PPh badan plus branch profit tax. Ini yang harus dibayarkan oleh PT XYZ ini pada tahun 2025 ya, di mana PPh badan ini adalah masuk ke kas negara Indonesia dan BPT ini akan masuk ke luar negeri ya, ke luar negeri. Baik sahabat mahasiswa, demikian tadi Bu sudah memberikan 2 ilustrasi menyelesaikan bagaimana cara melakukan penghitungan pajak penghasilan badan dalam bentuk usaha tetap ya, menghitung pajak penghasilan dan menghitung branch profit tax ya. Mudah-mudahan kalian bisa jelas, dan jika ada pertanyaan lebih lanjut kalian bisa melakukan pertanyaan kepada Ibu di kolom komen ya. Nah, kemudian kita akan bertemu kembali pada sesi berikutnya dengan tema-tema perpajakan yang lain. Assalamualaikum.